Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iputo Anggadinata Putra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi peluncuran dari Kamus EYD edisi kelima. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Gabungan huruf vokal. Yang pertama ada monoftong. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal EU yang dilafalkan. Misalnya, monoftong EU. Contoh penggunaannya: di posisi awal euri, di posisi tengah seudati, dan di posisi akhir sadeu. Yang kedua ada diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, EI, dan OI. Contoh penggunaannya: diftong AI, posisi awalnya ada aikido, posisi tengah kailan, dan posisi akhir pandai. Berikutnya ada gabungan huruf vokal. Gabungan huruf vokal KH, NG, NY, dan SY melambangkan satu bunyi konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, contoh penggunaannya di posisi awal khusus, posisi tengah akhir, dan posisi akhir tarik. Berikutnya ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya sebagai berikut. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk nama julukan. Yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Yang kelima, huruf kapital tidak digunakan untuk menulis huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan van, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Yang keenam, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Yang kedelapan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, kebangsawaan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang kesembilan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Yang ke-10, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang. Yang ke-11, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Yang ke-12, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Yang ke-13, huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. 14. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah.
Yang ke-15, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. 16. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. 17. Huruf pertama geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non-kapital. 18. Huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. 19. Huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. 20. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk unsur bentuk ulang utuh, seperti pada nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas. 21. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata atau termasuk unsur bentuk ulang utuh di dalam judul, buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. 22. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, dan nama pangkat. Dan sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.